wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sekarang kita mau belajar, ya. Jadi anak-anak sekalian, Ustadz mau tanya dulu, sebelum kita memulai belajar, maka kita harus mempersiapkan diri kita belajar dan kawan-kawan kita untuk belajar. Sekarang coba tengok dulu, lihat dulu kawan-kawannya, samping kiri kanannya. Apakah ada yang belum masuk? Ada. Siapa? Fidel. Mana dia? Sakit. Oh, Fidel sakit. Sakit apa? Sakit bibir pecah. Oh, sakit. Jadi kita sebagai kawan yang baik, maka kita namanya umat muslim harus saling mendoa. Jadi sekarang seperti Ustaz. Ya Allah, Ya Allah, sembuhkanlah kawan kami yang bernama Fidel. Dia bisa mengikuti belajar bersama kami. Amin ya Allah. Jadi begitu juga kalaupun ada orang lain, kawan-kawan, orang tua, terutama orang tua, kita harus mendoakannya. Nah, semua udah siap belajar? Sekarang sebelum memulai doa, sebelum memulai belajar, kita ngapain? Berdoa. Sekarang kita membaca doa sama-sama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa bersama. Kalamun qalimul la yumalu sama'un tanasa aqalli wa firli wa liyatili as tasim min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi inda jali wa ayrati fayarab liman sirri bisirri urufi wa nawi bihi qalbi wa sam'i wa mutlabi. Sudah selesai doanya? Sekarang Ustaz mau tanya, semalam yang tadi malam yang baca buku siapa? Allah. Masya Allah, Fatan. Ada yang siapa Fatan ingat apa belajar kita minggu yang lalu? Akhlak terpuji kan? Akhlak terpuji. Sekarang Ustaz mau tanya, contoh akhlak terpuji apa Tito? Patuh kepada yang lain, ada yang tahu contoh akhlak terpuji lagi yang baca-baca buku? Para guru. Berada kepada guru. Oke, Masya Allah. Jadi pembelajaran kita semalam adalah akhlak terpuji. Bagaimana kita bersopan santun sama orang tua, sopan santun kepada guru. Maka ketika kita punya akhlak terpuji, maka Allah ridho, Rasulullah ridho, maka kita mendapat kebahagiaan. Masya Allah. Insya Allah semua belum punya akhlak terpuji. Jadi sekarang kita mau lanjut pembelajaran kita. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nanti kita usul munfarid. Oke. Sekarang Ustaz mau tanya. Tadi subuh siapa yang sholat sunnah berjamaah? Siapa yang sholat subuh berjamaah? Angkat tangan. Masya Allah. Semua sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Sekarang Ustaz mau tanya, siapa yang sholat tahajud tadi? Masya Allah. Semua sholat tahajud? Iya. Bacaan berapa rakaat? 2. Masya Allah. Ibai? 4. Masya Allah. Farhan? 2 rakaat. Masya Allah. Jadi sholat sunnah tahajud ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, apalagi bagi kita anak-anak. Maka sholat tahajud ini akan menambah kecerdasan kita, baik itu menghafal, baik itu belajar. Maka sholat sunnah tahajud ini sangat dianjurkan untuk kita bagi pelajar-pelajar biar makin cerdas, ya kan? Terus nanti setelah ini kita belajar pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid.
Nanti Ustadz ada video, sebuah video tentang penjelasan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Maka kalian cermati, ya, kalian cermati, kalian pahami. Habis itu nanti kita buat kelompok untuk mendiskusikannya. Ya, Ustadz tanya. Semua buka bukunya, dicatat, didengarkan, dan dipahami. Nanti kita diskusikan bersama. Dengarkan. Pahami. Pahami. Dengarkan aja, dengarkan. Nanti sama-sama didiskusikan sama kelompoknya. Dengarkan dulu. Dengarkan, dipahami. Nanti sama-sama kita diskusikan. Nanti kita mendiskusikan sama kelompok. Catat poin-poinnya, nanti kita diskusikan sama kawan kelompoknya.
semuanya. Jadi kita bisa memotivasi diri kita. Nah, sudah selesai. Maka seperti biasa kita membuat kelompok, mendiskusikan apa yang telah kita amati dari video tersebut. Jadi sekarang Ustadz minta kalian buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, sekarang buat kelompoknya, satukan mejanya. 4. Buat kelompok yang keempat, satukan mejanya. Geser ke samping, Pak, tunggu. Kan ulangi. Kan ulangi lagi. Nah, sekarang udah semua dapat kelompok kan? Ya. Udah dengar tadi video pembelajarannya? Ya. Sekarang Ustaz mau tanya lagi. Apa tadi materi kita? Sholat sunnah munfarid. Sekarang setelah tadi kalian mengamati video tersebut, maka Ustadz mau kalian mendiskusikannya. Pertama, apa yang mau didiskusikan? Pertama, pengertian apa itu sholat sunnah berjamaah? Apa itu sholat sunnah berjamaah? Sunnah berjamaah. Yang kedua, apa itu sholat sunnah munfarid? Munfarid. Ketiga, macam-macam sholat sunnah berjamaah. Dan cara melaksanakannya. Catat-catat ya. Yang keempat, macam-macam sholat sunnah munfarid dan cara melaksanakannya. Yang kelima, hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Nah, sekarang diskusikan sama kelompoknya. Pertama, apa itu sholat sunnah berjamaah? Yang kedua, apa itu sholat sunnah munfarid? Yang ketiga, macam-macam sholat sunnah berjamaah dan cara melaksanakannya. Yang keempat, macam-macam sholat sunnah munfarid dan melaksanakannya. Yang kelima, hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Diskusikan. Maka kalian saling bertukar pikiran setelah kalian tadi mengamati video pembelajaran. Ustaz kasih waktunya 10 menit untuk mendiskusikan kelima pertanyaan yang kita ini. Coba, setidaknya ada satu pertanyaan yang bisa kalian jawab dalam satu kelompok. 1, 2, 3, 4 kelompok. Satu kelompok, satu orang jawab. Maka kalian diskusikan. Tulis apa itu sholat sunnah berjamaah menurut pemikiran kalian yang kalian amati, pengertiannya. Sholat sunnah berjamaah. Tulis.
Tadi setelah kalian mendengarkan, melihat video, maka apa yang kalian amati di situ? Apa yang kalian cermati? Tulis apa pengertian sholat sunnah berjamaah. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti setelah itu kita minta kalian menjelaskannya satu persatu. Ayo tanya-tanya sama kawannya, bertukar pikiran, diskusi. Tadi kita sama-sama melihat video pembelajarannya, penjelasan tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sekarang diskusikan sama kawan-kawannya. Menurut bahasa kalian, nggak usah pada bahasa buku, nggak harus bahasa buku. Menurut pemahaman kalian, bahasanya singkat aja, yang mudah dipahami. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Jadi sekarang kita masuk ke pembelajaran yang paling intinya, yaitu materi dari pembelajaran kita. Apa pertama tadi pembelajaran kita? Pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sedikit dari Ustaz dulu. Sholat sunnah ini hukumnya adalah sunnah. Apa pengertian dari sholat sunnah? Apa pengertian dari sunnah? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Angkat. Apa pengertian sunnah? Sunnah artinya dikerjakan, berpahala tidak dikerjakan. Masya Allah. Bilang Masya Allah. Jadi tulis ya, jangan lupa ditulis. Setiap ada ilmu baru atau pengertian baru maka kalian tulis. Jadi sunnah adalah ketika dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi dapat kita pahami sholat sunnah sholat sunnah itu ketika sholatnya kita kerjakan maka kita berpahala. Dan apabila sholat sunnah itu tidak kita kerjakan kita tidak berdosa. Maka alangkah lebih baik. Siapa yang mau dapat pahala? Allah. Semua dapat pahala kan? Maka harus kita melaksanakan sholat sunnah. Jadi sekarang kita tadi sudah melaksanakan diskusi kelompok. Ustaz mau tanya, Ustaz mau apa lagi ya? Mau lihat mana hasil diskusi kalian yang kita diskusikan. Nah, kelompok 1 Ali, apa itu sholat sunnah berjamaah yang telah kalian diskusikan sama kelompok kalian? Apa itu sholat sunnah berjamaah? Yang telah saya diskusikan bersama kawan saya. Yang pertama sholat berjamaah, sunnah berjamaah. Ya, apa itu? Pertama sholat berjamaah. Ada. Kedua sholat duha. Pengertian sholat sunnah berjamaah apa Ali? Sholat yang dilakukan secara bersama. Masya Allah. Bilang Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita ketahui nomor 1 dan kita terjawab oleh kawan kita yang kita diskusikan. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Contohnya sholat Dah. Nomor 2 kelompok 2. Kelompok siapa yang bisa menjawab? Apa itu sholat sunnah munfarid? Kelompok 3. Silakan Pak I. Hasil diskusinya. Diskusi kelompok kami. Apa itu sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid yaitu sholat yang dikerjakan oleh diri sendiri. Oleh sendiri. Masya Allah. Bilang Masya Allah. Masya Allah. Jadi sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Sendiri berapa orang? Satu orang. Kalau berjamaah berapa orang? Banyak. Banyak.
Lebih dari satu disebut banyak. Maka kalau sholat sunnah itu dilakukan secara dua orang maka dikatakan berjamaah. Kalau sendiri namanya apa? Munfarid. Oke. Catat ya. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilakukan secara sendiri. Contohnya sholat sunnah duha, ada ke masjid, lalu nomor 3, macam-macam sholat sunnah berjamaah dan cara melaksanakannya. Kelompok 2, siapa perwakilan Pandi? Apa diskusinya yang telah diskusikan? Diskusikan sholat sunnah berjamaah yaitu sholat Idul, sholat Fitri dan Idul Adha. Cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya dengan rakaat pertama takbir yang 7 kali, kedua dan takbir 5 kali. Masya Allah. Bilang Masya Allah. Jadi dari hasil kelompok 3 tadi didiskusikan bahwasanya macam-macam sholat sunnah itu sholat sunnah berjamaah. Pertama ada sholat sunnah Idul Adha, sholat Idul Fitri. Sebentar lagi kita akan melaksanakan apa? Maka setiap kita janganlah sepulang lagi kita melaksanakan sholat Idul Adha. Insya Allah nanti sholat Idul Adha ya. Dilaksanakan berjamaah. Gimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya ialah dimulai dengan niat. Niat. Pertama niat, kedua rakaat pertama berapa takbir? 7 kali. Rakaat kedua 5 takbir. Jadi sholat sunnah berjamaah contohnya sholat Idul Adha dan Idul Fitri dan lainnya. Oke. Yang keempat, macam-macam sholat sunnah munfarid dan cara melaksanakannya. Kelompok 4, siapa perwakilan kelompok 4? Majid, coba bacakan apa diskusinya. Diskusi kami. Apa pengertian sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid dikerjakan secara sendiri. Sendiri-sendiri. Terus macam-macam sholat sunnah munfarid apa? Sholat duha lagi dikerjakan 2 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Bilang Masya Allah. Jadi salah satu contoh sholat sunnah munfarid adalah sholat duha, apalagi sholat tahajud. Sholat tahajud pun bisa dikerjakan secara berjamaah. Sholat apa lagi? Sholat rawatib. Siapa yang tahu apa itu sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu. Masya Allah, bila Masya Allah. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Jadi ketika pahala sholat fardu kita ini tidak sempurna, maka pahala yang disempurnakan dengan mengerjakan sholat sunnah. Itu dia. Nah, yang kelima, kelompok 2, siapa perwakilan? Kelompok 2, Fatan, apa hikmahnya? Coba. Jadi hasil dari diskusi kami, hikmah melaksanakan sholat sunnah yaitu yang pertama memudahkan rezeki. Masya Allah. Lagi. Segala masalah akan dipermudah oleh Allah. Lagi. Dan memberikan sakinah. Terus. Masya Allah. Masya Allah. Bila Masya Allah. Jadi begitu banyak hikmah sholat sunnah berjamaah sholat sunnah. Pertama kita diberi keberkahan Allah, mendapat banyak pahala, diberi ketenangan jiwa. Maka insya Allah semua sholat sunnah. Jadi ketika sholat fardu kita bolong-bolong, pahalanya nggak sempurna, maka sholat sunnah akan menyempurnakan pahalanya. Jadi kita namanya sholat. Jadi jangan kita anggapan sholat itu sebagai beban ya. Sholat itu sebagai kewajiban bagi kita. Kita yang butuh dengan sholat itu. Paham? Bukan sholat yang membutuhkan kita. Jadi menurut Ustadz pernah dengar dari guru Ustadz bahwasanya sholat itu dapat menyehatkan kita. Jadi apabila sholat ini setiap rukunnya, setiap gerakannya kita lakukan secara betul dan khusyuk, maka sholat ini akan memberi manfaat bagi tubuh kita. Masya Allah. Jadi sholat ini dapat menyegarkan, menyehatkan jasmani kita. Jadi maka dari itu kita melaksanakan setiap rukun, setiap gerakannya dengan secara sempurna.
Jangan ada lagi yang main-main, insyaallah. Insyaallah ya, kita sholat sunnah berjamaah. Jadi kesimpulan hari ini kita mempelajari sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ada 4 yang kita pelajari, yang kita bahas. Pertama, pengertian sholat sunnah berjamaah. Sudah kita diskusikan tadi, pengertian sholat sunnah munfarid, macam-macam sholat sunnah berjamaah dan cara melaksanakannya, macam-macam sholat sunnah munfarid dan cara melaksanakannya, dan hikmahnya. Sekarang kita akhiri dengan cara menyimpulkannya. Siapa yang bisa menyimpulkan semuanya? Patan, coba simpulkan apa yang telah Patan ketahui semuanya ini. Simpulkan. Coba Patan. Pertama dari pengertian sholat sunnah berjamaah. Coba simpulkan apa yang Patan ketahui. Bilang aja semuanya yang Patan ketahui. Simpulannya Mulai dari sini. bahwa sholat sunnah itu bukan Sholat sunnah berjamaah itu dikerjakan secara berjamaah. Lagi? sholat sunnah itu bisa dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Lagi? Macam-macamnya? Dah, ada lagi yang mau nambahin? Ali? Apa lagi? Berberana. Lagi ada yang lagi mau nambahin kesimpulannya? Kesimpulan dari kita semua ini? Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Pandi? Apa itu pengertian sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid? Coba Pandi sebutkan satu-satu. Pak Pandi. Ngomong aja, sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara Bersama-sama. Jadi sudah bisa kita simpulkan kan? Tadi Pak Ali bilang sholat sunnah berjamaah, kalau Pak Tan bilang sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Lagi hikmahnya apa Ali? Coba simpulkan hikmah dari sholat sunnah berjamaah. Pertama, kita mendapat ketenangan jiwa, mendapat kedamaian batin, dan ketentraman rumah, memberi rezeki yang cukup, menyehatkan badan, dan mendapatkan kedamaian di dunia dan akhirat. Masya Allah, bilang Masya Allah. Jadi itulah kesimpulan kita ya. Sholat sunnah itu jangan kita jadikan beban, tapi menjadi perlombaan bagi kita. Menjadi perlombaan kita untuk bagaimana kita semakin jauh, semakin sering melaksanakan sholat sunnah, berlomba-lomba supaya dapat mengerjakan sholat sunnah sebanyak mungkin sehingga kita mendapatkan pahala dan nanti pada akhirnya kita masuk surga. Insyaallah. Sekarang terakhir, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, Ustadz mau ngasih tugas. Tugasnya adalah membuat tabel. Apa? Tabel. Maka kalian buat di sini. Contoh sholat sunnah apa dari Pak Mulai dari subuh? Pertama, tahajud. Lalu duha. Seterusnya rawatib. Lagi apa? Witir. Nah, itu aja dulu. Maka kalian buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka setelah pembelajaran ini harus kita buktikan. Setelah kita bukan hanya kita mempelajarinya, tapi harus kita amalkan berlomba-lomba untuk mengerjakan sholat sunnah. Maka mulai dari sekarang kalian catat. Contoh Ali, hari Senin aku sholat tahajud, maka checklist. Hari Selasa, hari Selasa tahajud apa enggak? Oh enggak. Silang. Hari Seninnya Ali duha apa enggak? Maka kalau Ali duha diceklis. Kalau malamnya witir maka diceklis. Kalau rawatibnya enggak maka enggak. Maka sekarang tugas kalian membuat tabel dan catat
pengerjaan sholat sunnah kalian selama 1 minggu. Maka seminggu ke depan Ustaz minta nanti tabelnya, Ustaz tagih nanti. Seberapa sering kalian sholat sunnah, seberapa rajin kalian mengerjakannya, seberapa banyak sholat sunnah yang kalian kerjakan. Insyaallah. Jadi itu tugasnya di rumah. Seminggu ke depan, pertemuan ke depan, maka Ustaz akan tagih. Insyaallah. Maka sebelum mengakhiri salam, mengakhiri pembelajaran dengan salam, kita tutup dengan doa. Doa kifaratul majlis. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.